Kebangkitan Pendekar Amnesia Bab 2. Jangan lupa like dan subscribe. Bab kedua. Setelah mengonfirmasi berulang kali, Jimmy baru yakin bahwa kepala divisi keamanan itu tidak sedang mempermainkannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa direktur meminta secara khusus untuk bertemu dengan satpam kecil sepertinya. Bahkan jika Jimmy melakukan kesalahan, seharusnya direktur tidak perlu menanganinya secara pribadi. Bukan? Lagi pula, konon direktur menderita stroke berat sejak beberapa tahun lalu, tidak hanya mengalami kelumpuhan separuh tubuh yang serius, dia juga kesulitan berbicara. Bagaimana seseorang dengan kondisi itu punya waktu untuk mengurusi Jimmy? Dengan kepala penuh pertanyaan, Jimmy segera meninggalkan acara kencan buta dan naik taksi ke rumah sakit di Loam. Rumah sakit di Loam ini adalah sebuah rumah sakit elite yang terletak di pinggiran selatan. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Setengah jam kemudian, Jimmy akhirnya tiba di sana. Selesai membayar dan turun dari taksi, dia tertegun kaget. Sepertinya itu mobil Yasmin. Jimmy baru saja melihat ketika mobil Yasmin melaju pergi dan masih ingat plat nomornya. Ini adalah kebiasaan yang dibawanya dari pekerjaan sebagai satpam. Dia mengawasi banyak mobil keluar dan masuk perusahaan setiap hari. Itu sebabnya dia cukup jeli terhadap plat nomor kendaraan. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Bukan? Meski ragu, Jimmy mencoba mendekat. Tepat ketika dia tiba di sisi mobil, jendela perlahan diturunkan. Wajah Yasmin yang cantik dan dingin terlihat di dalam. Ternyata benar-benar wanita itu. Hanya saja, sekarang Yasmin sudah berganti pakaian. Dia kini mengenakan pakaian kasual. Kenapa kamu mengikutiku? Apa aku belum katakan cukup jelas? Kita dari dunia yang berbeda. Jadi jangan coba-coba menggangguku, ujar Yasmin. Sudut bibir Jimmy berkedut. Dia lalu membalas dengan ekspresi masam. Aku datang untuk menemui direktur perusahaanku. Aku mana tahu kalau kamu juga di sini? Yasmin mendengus tidak percaya dan berkata, aku punya janji dengan seseorang di sini. Enggak punya waktu untuk meladenimu. Jimmy tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengubah pertanyaannya. Pertunangan apa yang sebenarnya kamu katakan? Apa kita saling kenal? Sudah kubilang. Saat ini aku lagi sibuk, ujar Yasmin. Pulanglah dan tanyakan pada kakekmu. Jimmy mengangkat bahu, berucap sambil tersenyum pahit. Kakekku sudah meninggal, sekitar 5 tahun lalu. Jimmy melanjutkan. Sebenarnya aku nggak ingat apapun tentang kakekku. Beberapa tahun lalu aku jatuh ke laut dan mengalami amnesia. Jatuh ke laut dan amnesia? Yasmin menatap Jimmy dengan raut terkejut. Jadi, pria ini sama sekali tidak tahu tentang pertunangan mereka. Karena kamu amnesia. Enggak perlu banyak tanya tentang pertunangan itu. Intinya, enggak peduli kamu amnesia atau enggak. Pertunangan kita sudah berakhir, tegas Yasmin. Yasmin mengibaskan tangannya dan melanjutkan dengan tidak sabar. Sudah, itu saja. Cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi atau kamu akan tahu akibatnya. Jendela mobil perlahan bergerak naik. Jimmy hanya bisa mengumpatnya dalam hati sebelum melanjutkan langkah menuju rumah sakit. Begitu Jimmy pergi, sebuah mobil lain menepi. Melihat mobil itu, Yasmin bergegas keluar. Dia segera menghampiri pria parubaya yang baru turun dan menyapa. Salam, Raja Perang. Arya Sudirman alias Raja Perang Burung Vermilion, berpenampilan gagah dan memiliki aura yang luar biasa. Arya melambaikan tangannya dengan santai. Ketika hendak bicara, sudut matanya sekilas menangkap profil Jimmy. Sekujur tubuhnya seketika bergetar antusias. 7 tahun lalu, saat dirinya berada di luar negeri, Arya disergap oleh belasan pendekar asing hingga hampir kehilangan nyawanya. Pada momen kritis, seorang pendekar muda dari Nagarai tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Dia membunuh belasan pendekar asing itu sebelum melenggang pergi dengan santai. Tak disangka, dia akan melihatnya lagi hari ini. Arya buru-buru melangkah memasuki rumah sakit. Sayangnya, saat dia tiba di dalam, Jimmy sudah tidak terlihat. Arya buru-buru memerintah Yasmin, segera isolasi rumah sakit. Barusan aku melihat seorang teman lama masuk. Dia pasti masih di rumah sakit ini. Teman lama? Dia hanya seorang satpam, tanya Yasmin. Satpam? Arya tertegun. Yasmin mengangguk tegas. Aku berani jamin dengan kepalaku sendiri. Arya tersenyum getir. Kalau begitu, aku pasti salah lihat. Arya tidak menjawab pertanyaan Yasmin, melainkan menghela napas panjang dan berkata, ayo, kita ngobrol sambil jalan. Fahri Irawan adalah pahlawan perang kelas khusus yang sedang mengidap sakit parah. Dalam perjalanan ke kamar pasien Fahri,
Arya bercerita tentang pengalaman menegangkan di luar negeri bertahun-tahun lalu itu pada Yasmin. Apa dia sungguh sehebat itu? Tanya Yasmin. Bukan hanya hebat, dia adalah pendekar terkuat yang pernah kutemui seumur hidupku. Apalagi saat itu dia masih sangat muda. Bahkan mungkin lebih muda darimu. Yasmin terkesima kaget. Siapa namanya? Tanya Yasmin penuh harap. Aku nggak tahu. Arya menggeleng pelan saat mereka memasuki area sanatorium. Arya tiba-tiba berhenti melangkah. Dia menoleh menatap Yasmin dan bertanya. Ngomong-ngomong, kudengar tadi kamu mendatangi tunanganmu dan membatalkan pertunangan secara pribadi. Yasmin mengangguk. Boleh-boleh saja kalau kamu mau membatalkan pertunangan. Tapi kenapa harus di depan umum? Arya menghela napas.